Jamaah, jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Masya Allah hari ini seru banget pembahasan kita. Jamaah yang di rumah siapin catatannya, kita lanjutkan nih. Karena hari ini kita sedang membahas tema Innalillahi, hati-hati mandi di waktu ini. Jamaah kita lanjutkan pembahasannya. Kita mau ke Ustadz Cam dulu nih. Ustadz. Kameramen baru masuk kan megang gayung tuh. Iya. Nah, Ustadz izin bertanya nih. Mohon maaf nih kan teman-temanku tuh bukan hanya muslim aja ya. Ya. Ada non muslim juga gitu ya. Nah, mohon maaf kalau misalnya ada teman kita gitu ya, non muslim, Ya. terus kita ingin mengantarkan ke tempat tempat peristirahatannya yang terakhir. Nah, ini gimana hukumnya? Apakah katanya kan kalau setelah pulang itu harus langsung mandi. Nah, tapi kalau misalnya lagi belum sempat gitu gimana? Terus juga mungkin apa sih bacaannya gitu niatnya? Nah, itu mohon penjelasannya Guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika baginda Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum wardahum. Lalu ketika Nabi sedang berkumpul ada iringan jenazah yang lewat. Nabi SAW berdiri. Ketika berdiri sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Ada jenazah yang lewat." Kata sahabat, "Itu kan bukan muslim, itu kan orang Yahudi gitu." Nabi SAW, "Bukankah dia juga anak cucu Adam?" Maka subhanallah kalau dikatakan berakhlak kepada sesama manusia meskipun dia non muslim boleh-boleh saja, asal jangan mencampur adukan syariat. Seperti misalnya mengurusi jenazahnya, ya bukan kita lagi urusannya itu kalau dia non muslim gitu ya. Makanya Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Dan Masuk. keindahan Islam itu diatur oleh syariat. Bukan berarti, wah saya toleransi lalu ikut memandikannya, saya toleransi lalu ikut menguburkannya misalnya. Nah, itu sudah di luar daripada syariat. Maka kalau ada jenazah non muslim, bolehkah mengantarkannya? Kalau sebagai bentuk toleransi, sebagai bentuk bukan dalam koridor syariat, maka berakhlak saja gitu, berakhlak. Kalau misalnya ternyata ketika kita mengantarkannya ada ritual-ritual yang di luar daripada agama kita, maka jangan sampai kita terlibat gitu. Kemudian dikatakan bahwa ketika mengantar jenazah, ya apakah sepulangnya disunnahkan untuk mandi? Sebenarnya mandi itu boleh-boleh saja. Yang lebih disunnahkan lagi itu bukan mengantar jenazahnya, setelah memandikan jenazah. Jadi setelah memandikan jenazah itu dianjurkan untuk mandi, memandikan, bukan menguburkan gitu ya, memandikan jenazah, mengurusi jenazah sampai menguburkannya. Jadi kalau sekedar hadir ataupun ziarah kubur semata, maka itu tidak disunnahkan mandi. Tapi kalau mandinya pakai niat membersihkan diri gitu, maka dapat pahala juga mandinya. Baik. Mandi yang boleh menjadi mandi ibadah kalau dengan niatnya tadi, niat untuk membersihkan diri untuk segera beribadah. Karena kan kalau orang masuk area pekuburan, apalagi di Indonesia ini, biasanya banyak pohon bambu, banyak nyamuk, banyak serangga gitu ya. Kemudian bajunya nempel, mungkin ada serangga atau sesuatu yang kita tidak ketahui, yang kecil, partikel-partikel kecil, maka itu sangat dianjurkan untuk mandi setelahnya. Adapun kalau pertanyaannya tentang saudara kita yang non muslim, cukup menghormati saja, memuliakan saja sebagai ukhuwah wataniyah, ukhuwah persaudaraan bernegara, persaudaraan dengan tetangga, persaudaraan dengan pertemanan, bukan ukhuwah islamiyah, maka itu boleh-boleh saja dilakukan, menghormati jenazah, menghormati orang yang meninggal dunia, menghormati juga keluarganya yang sedang bersedih gitu. Kemudian yang kedua, perlu diingatkan juga untuk seluruh jamaah Islam itu Indah, bahwa jangan sampai kita mewajibkan apa yang tidak wajib gitu. Jangan mewajibkan apa yang tidak wajib. Misalnya orang mau sholat Jumat dibilang, lu mandi dulu, harus mandi dulu, harus mandi. Jangan pakai kata harus, karena mandi Jumat pun itu adalah sunnah gitu. Jadi sekali sunnah tetap sunnah. Jangan sampai kita mengatakan kamu harus mandi kecuali tadi bernazar gitu, ada diniatkan sebelumnya, maka dia jadi wajib. Tapi kalau yang sunnah jangan kita bilang harus misalnya ada orang habis dari pekuburan gitu ya, dia tidak memandikan jenazah, dia hanya habis mengantar jenazah masuk ke liang lahat misalnya, lalu mepet waktu maghrib, biasanya kan dikuburkan habis asar, mepet waktu maghrib, dikarenakan dikatakan harus mandi setelah nganterin jenazah, maka terlambat maghribnya. Subhanallah, padahal lebih wajib lagi dia sholat tepat waktu tadi, lebih wajib lagi dia sholat maghrib, gara-gara mendengarkan harus mandi dulu, akhirnya tertunda sholat maghribnya. Nah, ini kesalahpahaman di antara jamaah. Jadi yang sunnah tetap sunnah, yang dianjurkan tetap dianjurkan, yang boleh ya boleh, yang wajib ya wajib. Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Ini mengingatkan kita lagi supaya memilah-milih mana, maksudnya skala prioritasnya ya. Betul. Utamakan dulu yang wajibnya. Betul. Ini jadi gara-gara berdebat sunnah wajib, akhirnya sholat Jumatnya ketinggalan. Betul. juga. Baik, Masya Allah. Ustaz Syam, terima kasih Sama-sama. penjelasannya. Baik jamaah Islam itu Indah dan dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Masya Allah, masih mengenai mandi ini. Ternyata mandi itu penting banget ya, karena banyak sekali yang belum kita ketahui. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang mandi ini. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana. Iya, siap. Ustadz, mohon izin. Ini para wanita nih, ibu-ibu
Ibu-ibu banyak yang bertanya nih. Ya. Wanita kan mohon maaf gitu ya, ada yang namanya haid gitu ya. Nah, terus mungkin juga ada yang baru melahirkan, terus kan haid gitu ya. Nah, mohon izin, apakah nih masih banyak yang belum tahu gimana tata cara mandi setelah haid? Nah, terus kalau misalnya nih ada luka jahitan gitu ya, nah itu belum kering, itu harus langsung mandi apa gimana? Nah, ini mohon penjelasannya Guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin semua guru-guru kita, semua yang ada di sini, termasuk yang ada di rumah yang lagi nonton, mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan, utamanya nih ibu-ibu yang lagi nonton. Ibu-ibu. Nih hati-hati ya ibu-ibu. Ibu-ibu itu harus dianjurkan mandi. Ada namanya mandi setelah melahirkan. Ya, mandi setelah melahirkan. Mandi setelah melahirkan namanya Wilada, mandi ba'dal wilada. Setelah melahirkan supaya apa? Kembali tenaga yang telah keluar. Bayangkan waktu melahirkan itu. Karena ini sosok pasti nemenin ya waktu almarhum dulu melahirkan. Nah, habis melahirkan, maaf, ada najis dan Ya. sebagainya. Memang dianjurkan bahkan menjadi wajib mandi jikalau darah nifas. Baik, darah nifas. Ada namanya darah nifas. Maka setelah itu maka berniat untuk mengangkat hadas besar ketika sudah melahirkan, yakni apalagi ketika darah apa tadi? Darah Nifas. Oh iya, nifas. ibu-ibu benar. Ibu-ibu benar. Ibu yang jawab laki, Ustaz. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu yang di rumah itu Oh, tadi. iya. Lagi sambil masak tadi. Darah nifas. Maka ada enggak tata caranya? Apalagi wanita yang halangan. Yang halangan di sini, mohon maaf, wanita halangan harus dalam artian wajib mandi. Bahkan kalau yakin itu masih darah nifas, maka belum bisa sholat, belum bisa tawaf, belum bisa masuk masjid. Maka posisi mandinya sebenarnya aturan mandi janabah atau mandi junub atau mandi mengangkat hadas besar tetap hukumnya cuma dua, niat dan meratakan air. Cuma dalam posisi kalau ada najisnya maka harus dibersihkan dulu najisnya. Maaf, saya pinjam kata-kata ini, ada darah. Itu dibersihkan, yakin dulu dibersihkan. Jadi cuci dulu, cuci bersih, sudah tidak ada lagi, yakin tidak akan keluar lagi. Kalau perlu pipis dulu. Ya. Pipis dulu. Setelah pipis tidak ada, yakin tidak ada, baru mandi. Nah, setelah mandi itu, mohon maaf, tetap ikuti aturan-aturan mandi. Nah, ada yang disunah-sunahkan untuk wanita. Mandinya wanita itu harus ada namanya sela-sela, nyala-nyala, karena kan rambut wanita kan panjang. Maka yakin, tapi kalau maaf menyusahkan, ya sesuaikan saja kemampuan. Kalau yang gemuk dan kurus memang beda. Kalau maaf yang ada Allah berikan kelebihan pada badannya, maka harus di sela-sela. Dia ini jadiannya di sela-sela. Nih rambutnya, kalau yang laki-laki kan jenggot. Kalau perempuan rambutnya panjang. Kemudian maaf ya, lipatan-lipatan harus dibuka. Utamanya tuh pusat biasanya ada lipatan di situ, dibersihkan juga. Jangan sampai tidak kena air karena di rukunnya adalah meratakan air. Nah, Ustadz masih ada pertanyaan nih, satu lagi katanya tadi para perempuan. Kalau misalnya haidnya itu lebih dari 15 hari, itu gimana? Maka disesuaikan jumlah normalnya. Oh, disesuaikan jumlah normalnya. Habis itu biasanya normalnya berapa hari sih? Jangan sampai kalau lebih dari normal dikatakan adalah darah istihadah atau darah penyakit. Baik. Waduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Maulana. Ibu-ibu se-Indonesia nonton tuh, Masya Allah. Makasih banyak ya Bu. Maaf ya Bu, aku bahas ini. Gak apa-apa, yang jomblo yang bahas. Maaf ya. Ustadz, terima kasih. Baik, kalau gitu kita lanjutkan pembahasan kita mengenai mandi ini nih. Nih ada ahlinya di sini nih. Habib, izin Habib. Kita lanjutkan, Bib. Ahli mandi, Pak. Ahli mandi. Bib, kita kan maksudnya ahli fikih. Ahli fikihnya, bukan ahli mandi. Tapi maksudnya semua tentang fikih nih, Masya Allah kalau Habib nih. Bib, kita kan tidak tahu nih dianjurkan berapa lama mandi itu. Tapi katanya nih ada waktu-waktu tertentu di mana kita dianjurkan untuk mandi. Dan ada juga nih 3 waktu katanya yang kita tuh dilarang buat mandi. Itu kapan aja, Bib? Mohon penjelasannya. Tadi ada sedikit yang tadi belum lengkap. Betul, Bib. semuanya. Yang mengenai itu Pertama, bahasa Arab. idza aslamal kafiru, apabila orang non-Islam masuk Islam, maka hanya disunahkan mandi, tidak diwajibkan. Itu catatannya idza lam yujnim. Kalau dia tidak pernah janabah
janabah selama fi hala kufrihi, selama dia belum masuk Islam. Kalau pernah melakukan janabah wa illa fal wajib, maka dia wajib mandi setelah masuk Islam. Karena kalau orang masuk Islam pakai bahasa apa? Nah, kan yang pertama tetap pakai bahasa Arab, ditalkinkan asyhadu, asyhadu. Nanti diterjemahkan, dipahamkan sama orang yang memasukkan mentalkin sama dia masuk Islam. Itu terserah mau bahasa Arab, Indonesia, Jawa, Sunda, Prancis, boleh aja. Dengan bahasa bahasa Palembang boleh. Kemudian masuk kita yang kalimat dikatakan mandi yang dilarang sama mandi yang dianjurkan. Artinya ini mungkin buat kesehatan saja. Ada katanya mandi yang kurang bagus, bukan dilarang, kurang bagus untuk dilakukan itu mandi habis asar. 30 menit mandi habis asar itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena pada saat itu darah sedang panas dan bisa menimbulkan mati mendadak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sesudah asar tidak boleh mandi. 30 menit setelah asar itu tidak dianjurkan untuk mandi. Dan 30 menit setelah maghrib juga tidak dianjurkan untuk mandi. Kenapa? Pada saat itu jantung lagi lemah-lemahnya. Tidak dianjurkan untuk mandi 30 menit setelah maghrib. Bisa menyebabkan mati mendadak. Aduh. Mati mendadak semua nih. Ya, padahal mati mendadak itu kata Nabi hadiah buat orang muslim. Tapi kok kita dengernya takut ya, Bib? Belum siap, Bib. Yang ketiga itu habis isya setelah jam 12 malam. Sampai jam 12. Sampai jam 12 malam. Habis isya sampai jam 12. Sampai jam 12 malam tidak dianjurkan mandi. Kenapa? Jantungnya lagi istirahat. Nah, kalau mandi juga bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Cuman dikhawatirkan mati mendadak. Makanya orang rematik itu mandinya sebelum jam 12. Kalau setelah jam 12 nggak rematik. Ya. Oh iya. Nah, orang kena sakit rematik setelahnya. Kenapa? Dalam 4 madhab pun diatur mandi itu. Seperti dalam madhab Imam Syafi'i. Kapan mandi? Imam Syafi'i menganjurkan setelah jam 12. Iya. Setelah muntasiful lail. Artinya pagi. Jadi artinya semua 4 madhab itu pagi. Ya. Kemudian dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Hanafi. Itu biasanya katanya habis dalam Imam Malik 1/6 malam. 1/6 malam. Jadi boleh dikatakan sebelum subuh lah. Ya. Dianjurkan untuk mandi. Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Hanafi katanya habis subuh. Jadi semua 4 madhab ini jatuhnya pagi. Iya, iya. Ya, setelah jam 12 itu kan jatuhnya pagi. Jadi setelah jam 12 tapi sebelum jam 12. Pokoknya setelah jam 12 makanya sunnah mandi Idul Fitri sama Idul Adha kapan sih masuknya? Iya. Itu setelah muntasiful lail. Jadi setelah jam 12 itu sudah lewat boleh. Tengah malam. Ya, Tengah setelah lewat jam 12 itu sudah boleh mandi buat Idul Fitri sama Idul Adha. Habib, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Masya Allah. Baik. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jamaah, seru ya. Membahas mandi aja memang nggak ada habisnya. Karena ternyata banyak banget adab-adabnya. Waktu-waktunya di mana kita dilarang. Terus juga kita dianjurkan. Nah, jamaah yang di rumah juga udah nggak sabar nih. Pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Ini pertanyaan pertama ada dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara mandi yang benar? Karena kan selama ini kita mandi, yang penting air banyak dan menyegarkan. Tapi kadang kalau lagi cuaca panas banget, hampir tiap 3 jam sekali mandi. Apakah bisa dibilang air kita itu tidak berkah? Makanya tidak merasa segar karena selesai mandi. Ustazah mungkin boleh dijawab melalui tausiah nih. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas yang membedakan ibadah dengan tidak ibadah adalah niatnya. Jadi kalau dikatakan dari tadi kalau mengikuti, jamaah sekalian kalau mengikuti dari awal sampai akhir ditekankan sekali untuk berniat. Yang pertama, berniat. Niat itu yang menentukan segalanya. Ada orang yang lupa sarapan pagi, lupa makan siang, lupa cemilan sore sampai maghrib, itu tidak bernilai puasa kalau tidak ada niatnya. Bahkan membedakan sekali ketika kita sudah berniat puasa sama tidak niat puasa. Itu kadang-kala kalau orang niat puasa sampai sore pun masih kuat, tapi orang tidak niat puasa, tidak sarapan aja udah nggak kuat. Berarti niat itu yang membedakan antara mandi yang berpahala dengan yang tidak berpahala, artinya tidak bernilai ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan menggunakan air yang seadanya silakan, ataupun yang secukupnya,
jangan sampai kita juga termasuk orang yang tabzir atau berlebih-lebihan atau insiraf ataupun terlalu banyak ya, terlalu banyak menggunakan air yang mana ternyata berguna untuk banyak orang, ternyata dia menggunakan untuk dirinya sendiri. Bermula dari mana sih? Kalau boleh disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, sebelum berwudu pun disunnahkan untuk beristinja. Apa itu istinja? Mencuci daripada kubul dan dubur, ya, membersihkan daripada itu semua. Jadi bersihkan najis, fokus kepada najisnya. Ada orang fokus kepada wanginya. Ya, fokus kepada sampoannya, fokus kepada kondisionernya, misalnya fokus kepada sabunnya, tapi lupa untuk yakni membersihkan najisnya, misalnya sela-sela kuping, misalnya ada kotoran-kotoran, kemudian daripada apa namanya lipatan-lipatannya gitu ya, kemudian kubul dan duburnya itu fokus kepada itu, kemudian berwudu, kemudian barulah mandi. Kalau pakai gayung mandi yang disunahkan daripada 3 kali kanan ataupun 3 kali kiri, kemudian membasahi semuanya. Jadi fokus lipatan-lipatan baru membasahi semuanya. Tapi kalau insya Allah dimudahkan ada shower di rumah, itu juga bagus. Dan juga yang perlu diperhatikan ketika mandi adalah mustamalnya air. Jangan sampai dia kembali lagi ke kolam tadi. Apalagi kolamnya tidak cukup daripada 2 kullah. Makanya dibiarkan untuk mengalir, itu adalah yang bagus untuk mandinya. Dan kalau dikatakan berlebih-lebihan, pernah dicontohkan itu berwudu saja. Itu bisa menggunakan air yang ada spraynya gitu ya. Itu berwudu dengan yang mana yang menjadi rukun aja, yang wajib-wajibnya. Mandi juga kalau misalnya airnya tidak cukup atau tidak menemukan air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Intinya semuanya ada solusinya dalam Islam ketika kita belajar untuk memahami yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah, yang mana yang berlebih-lebihan. Allah taala alam. Dan semuanya bernilai ibadah kalau kita yang membedakan niatnya. Masya Allah, innamal a'malu binniyat. Baik, Masya Allah Ustaz Syam, terima kasih penjelasannya. Baik jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan membacakan pertanyaan dari jamaah. Tapi sebelumnya ada info menarik nih yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan Ustadz Maulana. Silakan Mas Fadli dan Ustadz Maulana. Astagfirullahaladzim, punya makanan gak ada basa-basinya, nawarin atau ngajak. Makan apa sih? Itu kayaknya enak banget. Oh ini, Ustadz, ini CDA Premium Pack otak-otak ala Singapura yang terbuat dari olahan ikan bermutu, praktis dan enak pastinya. Masaknya juga gampang, bisa digoreng, dipanggang, ditumis atau direbus, dan juga bisa dikukus Ustadz pastinya. Selain itu, CDA ini higienis dan praktis. Nah jamaah, kalau mau tahu resep-resep CDA lainnya bisa didapatkan di Facebook, Instagram, atau di YouTube CDA ya, di @CDA-Seafood. Memang produk-produk CDA itu mantap. Sudah varian produknya banyak, bisa dimasak apa aja lagi. Aku mau dong, cobain dong nih. Oh boleh Ustadz, Masya Allah. Saya tuh udah siapin sebenarnya buat Ustadz, buat saya dan juga buat Ustadz Maulana. Oh, iya. Masya Allah. Kita makan Ustadz. Ya, Masya kita Allah, makan yuk. Bismillah. Masya Allah, nikmat sekali. Dan ikannya berasa banget ya. Kalau punya makanan enak gini, jangan diam-diam aja. Bagi-bagi ke aku dan jamaah di rumah. Pastinya dong Ustadz Maulana. Oh iya, selain CDA otak-otak ala Singapura, CDA Premium Pack juga ada varian lainnya loh. Ada CDA Crab Flavor Nugget, CDA Fish Dumpling Chicken, CDA Fish Dumpling Cheese, dan ada juga CDA Fish Roll. Lengkap dengan dipping sausnya. Wow, semuanya mengandung protein ikan yang baik untuk meningkatkan stamina tubuh. Pokoknya cocok banget deh untuk stok makanan di rumah. Dan untuk resep-resep kreasi CDA bisa juga kita lihat di @CDA-Seafood. Masya Allah, fix deh. Pokoknya abis ini aku ngeborong yang banyak. Lumayan, bisa jadi cemilan anak di rumah. CDA Premium Egg ini enak banget. Bikin lagi Nah, nih. gitu dong Ustadz Maulana. Jangan lupa ajakin semua tetangga juga buat beli juga ya Ustadz ya. Dan sekarang beli CDA juga gampang banget Pak Ustadz. Ada di supermarket, minimarket, toko frozen food terdekat, dan juga di toko-toko online. CDA Premium Pack. Enaknya bikin lagi. CDA ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Kita masih akan kembali mendengarkan guru-guru kita tausiah dengan tema yang hari ini yang luar biasa. Jadi jangan pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah.